Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mujzilil ata'i wa musbighil ni'am. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul fadli wal ihsani wal judi wal karam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul arabi wal ajam, al-makhsus min rabbih bi jawami'il kalim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ahlil makarimi wasyiyam wa ala ashabihi masabihid duja wadh-dhulam alladzina akramahumullahu faj'alahum khayra ummatin hiya khairul umam wa ala kulli man jaa ba'dahum muqtafiyan atharahum wa qad khala qalbuhu minal ghilli lil mu'minina wa salim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini tanggal 1 Muharram 1447 Hijriah atau bertepatan dengan hari Jumat 27 Juni 2025, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pertama di Masjid Kiai Haji Ahmad Badawi. Bapak Ibu sehat sedaya nggih? Alhamdulillah. Sing paling penting niku napa? Sehat. Gitu nggih. Sehat niku nikmat terbesar. Kemudian dimudahkan amal soleh itu juga nikmat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengucapkan terima kasih kepada takmir Masjid Ahmad Badawi. Masjid Bapak sinten Ibu? Bapak Ali? Lah kok mboten hafale pripun niki Ibu? Bapak Ali Amroni gitu nih. Jazakallahu khairan, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan beliau. Kemudian juga terkhusus Bapak Agus nggih. Nuruddin, Cahaya Agama Islam. Jazakallahu khairan. Terima kasih beliau sudah mengundang saya di masjid yang Masya Allah mewah nggih Ibu. Masjid kula niku mboten enten AC niki Masya Allah setunggal kali 3 sekawan banyak banget nggih. Iki sing bayar listrike Bapak Ibu sedaya napa mboten? Mboten. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian sudah menyempatkan hadir untuk bertemu di masjid yang kita cintai ini. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema pada pagi hari ini napa? Memasuki surga bersama keluarga atau bersama teman dan keluarga. Berbicara tentang surga, pastinya kita semuanya pengen nggih ning donya urip pas-pasan, omahe yo sempit gitu nggih. Enten Bapak Ibu sing omahe mboten keramikan. Enten kan? Nah, kula rumahe juga mboten keramikan Bapak Ibu. Enten Bapak Ibu rumahe sing gedhek. Enten gedhek Ibu. Atau napa niku Bapak? Triplek nggih. Saniki triplek gitu. Enten kan nggih? Enten. Nah, pastinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menginginkan rumah yang Masya Allah layak huni, ora trocok nggih Bapak.
orang keterocohan nek udan gitu kan nggih. Kepingin rumah yang Masya Allah. Dan kita juga pengen rumah yang subhanallah indah. Ya, apalagi seperti ada pilar-pilar yang besar. Kemudian kalau perlu bisa marmer atau minimal granit gitu kan nggih. Kemudian banyak sekali keinginan kita hidup di dunia ini. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup di dunia ini hanya sebentar, tidak lama. Buktinya apa? Orang tua kita. Buktinya keluarga kita, anak kita, sebagian cucu kita, ada yang sudah mendahului kita. Mengisyaratkan kehidupan dunia ini akan sirna, baik kita yang meninggalkan dunia atau dunia meninggalkan kita. Istilahnya kan gitu nih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang hakiki, yang sebenar-benarnya itu adalah kehidupan surga dengan penuh kenikmatannya. Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu lihat itu pintu kan nih, itu pirang meter toh Bapak? Dari kanan ke kiri pintu niki lho. 1 meter enten apa mboten? Punjul nggih. Niki lho, misalkan niki sampai niki. Nah itu loh pintu. Nih pintu. Pirang jangkah Bapak Ibu? 2 jangkah pun lampah kan nggih, atau 3 lah misalkan. Nah, surga itu Masya Allah Bapak Ibu, antara 2 gagang pintu ini, antara 2 gagang pintu itu perjalanan 40 tahun. Jadi sangat apa Ibu, Bapak Ibu, lama dan luas. Berarti apa? Pintune wae gede, ombo, apalagi bangunannya, istananya, begitu. Kemudian di surga kita bisa menikmati keindahannya. Bangunannya Bapak Ibu tersusun dari emas dan perak. Emas dan perak begitu. Kalau kita kan batu bata, kadang batu ringan atau batu warna hijau merah gitu kan. Nah, di surga niku batuannya itu, susunannya itu terbuat dari emas, terbuat dari perak begitu. Masya Allah. Ya, identik dengan apa Bapak Ibu? Kemewahan gitu. Belum lagi nanti ada kenikmatan yang Masya Allah. Ya, buah-buahan kita bisa makan sepuasnya. Bahkan Bapak Ibu, kita belum ngomong saja itu buah sudah datang. Kita ingin, wah saya kepengen buah apel, tiba-tiba datang Ibu, tiba-tiba datang buah pir atau yang lainnya. Kemudian kita bisa memetik buah-buah itu dengan mudah sekali. Kadang kita mau ngambil mangga itu pakai apa Bapak? Apa? Geletek, senggean gitu kan, set gitu kan, atau miduk gitu kan. Dan ini mboten Ibu, ya kita tinggal metik, Masya Allah. Jadi luar biasa kenikmatan surga itu tiada tara. Belum lagi enten apa Bapak Ibu? Sungai. Enten apa? Sungai apa wae Bapak Ibu? Sungai susu. Yang kedua khamar. Yang ketiga madu. Yang keempat enten sungai tawar. Sungai ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungai ini bisa kita belok-belokkan, dan sungainya mboten enten parite. Nah, kita kan enten parite kan nggih. Arep gawe sumur napa niku? Mohon maaf, parit kalen, peceren gitu kan. Itu kan enten kanan kiri kan nggih. Atau misalkan sungai Bengawan Solo niki kelapan Bengawan Solo nggih Bapak. Nggih. Bengawan Solo niku kan enten kanan kiri nih kan nggih.
Nah, sungai di surga itu mau enten gininya Bapak. Jadi misalkan kayak kita ambil napa niki ember, ember, terus kita apa? Kita siram embernya nih gitu. Ya, kita disurke atau dibuang embernya. Airnya pasti mengalirkan nggih. Mboten enten parit kanan kiri kan. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Dan kita bisa mengarahkan belok kanan, kanan, kiri, kiri. Masya Allah, sangat luar biasa. Kemudian istananya itu tinggi, megah, perhiasan yang mahal di dunia kita bisa dapatkan di akhirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita ini bisa melihat Bapak Ibu, lantainya itu bawahnya ada air, sungai-sungai. Masya Allah, benar-benar penuh dengan apa? Ketenangan, keheningan, begitu. Dan kita semuanya ketika masuk surga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berubah wujud. Ya, kita akan kembali seperti muda. Usia pinten? 30 tahunan gitu kan nggih. Usia 30 tahun, jadi tidak terlalu kecil, tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua renta. Jadi niki benar-benar Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ini akan menjadi muda. Bahkan nggak ada yang namanya apa Ibu? Ria apa? Gitu lagi. Boten enten ria, boten enten apa? Air liur, udah itu boten enten. Sudah tidak lagi yang menamakan sudah tidak ada lagi napa niku? Merasakan kesakitan, pendinginan, tidak ada. Pokoknya betul-betul nikmat sekali. Nah, inilah gambaran sedikit sekelumit tentang surga. Jadi surga niki Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita jelaskan niki apa? Panjang, ya. Panjang, butuh kajian lama begitu. Tapi karena ini pertemuan singkat begitu, kita spoilerkan sedikit saja. Semoga bisa menggugah semangat kita. Dan surga, ya, yang disebutkan oleh Allah di Al-Qur'an niku hanya sebatas ilmu. Bapak Ibu pernah mendengar istilahnya ilmu yaqin, ainul yaqin, pernah dengar nggih? Nah, yakin ini loh kalau misalkan guru kita nyebutkan. Nah, nanti yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis oleh Nabi Muhammad SAW itu semuanya tentang ilmu. Hakikatnya ya belum. Misal nih Bapak Ibu ya sudah pernah umrah? Tereng. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan rezeki untuk Bapak Ibu sekalian bisa ibadah umrah, amin. Syukur-syukur bisa ibadah haji, amin ya rabbal alamin. Kalau kita belum pernah umrah gitu kan atau haji, kita kan baru napa Bapak Ibu diberitahu kan nggih neng Arab Saudi nih kok enten apa Ka'bah lo, warnanya hitam, terus ada tulisan kaligrafi cantik ya, terbuat dari benang emas. Bapak Ibu kemarin ini ya hari Kamis itu pakaian Ka'bah atau istilah kita ini dengan sebutan apa? Kiswah gitu kan gitu. Itu baru diganti. Kiswah Ka'bah niku Bapak Ibu itu pergantiannya setiap tahun sekali. Setiap tahun sekali. Harganya ini pinten? Nanti nomornya 108 miliar. Kata napa gede Ibu? Kata nggih 108 miliar loh. Jadi di duit 100.000 dijajar-jajar gitu kan nggih. Biji loro terus sampai banyak banget. Jadi pakaian Ka'bah niki harganya 108 miliar. Di sana ada emasnya, ada peraknya, ada sutranya, ada ini, ada itu, masya Allah gitu kan nggih. Nah niki napa? Nek kula ceritakan kepada Bapak Ibu, ini namanya ilmu gitu kan nggih. Tapi nanti kalau Bapak Ibu sudah umrah atau haji, itu langsung apa? Bisa melihat langsung Ka'bah. Oh,
batekno Ka'bah kaya ngene lho. Banyak deh Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang pertama kali umrah atau haji melihat Ka'bah, tanpa disadari mereka meneteskan air mata. Saking campur aduk, ada bahagianya, ada sedihnya, ada ini dan itu, Masya Allah. Padahal Bapak Ibu, sejak kita sholat, ketika kita masih muda, kita sholat 5 waktu, kita cuma menghadap ke barat kan gitu, menghadap ke barat, kita cuma menghadap ke barat. Tapi Masya Allah, Bapak Ibu dipanggil oleh Allah bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Jadi nanti ketika sudah sampai sana, kita akan semakin Masya Allah gitu. Nah, gambaran surga niku kurang lebih seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa mengetahui dari terjemah Al-Qur'an, dari pengaosan yang kita hadiri, kita ikuti. Masya Allah, pengen ya mlebu swarga gitu kan nggih. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti ketika kita sudah masuk surganya Allah, insya Allah, Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semuanya Bapak Ibu sekalian ke surga Firdaus, surga tertinggi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jalan masuk surga niku kathah. Karena mboten kathah banget. Ya saking banyaknya Bapak Ibu, kita nggak bisa membahas pada pagi hari ini, butuh waktu berjam-jam gitu kan. Tadi disampaikan Ustaz nanti 5:30 pun bubar nggih. Jadi kari pinten niki 10 menit melih. Nah, 10 menit lagi katanya. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan menuju surga niku kathah sangat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu pintu yang Masya Allah saya dari tadi niki Bapak Ibu terketuk hatinya. Saya berasal dari Solo, Kelurahan Sangkera, Kecamatan Pasar Kliwon. Niki lho Ibu, Pasar Cengklik nggih. Ya, ngidul gitu. Nanti kan ada lapangan. Nah, terus nanti turun daerah situ. Bapak Ibu pernah mendengar Masjid At-Taubah atau Masjid Al-Bashir atau Miftahul Jannah atau pasar Tunggal Sari ini? Ya kurang lebih. Tanggul apa Tunggal sih Bapak? Oh Tanggul. Oh Tunggul gitu ya, Pasar Tunggul Sari. Nah, daerah sana Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mendapatkan beasiswa S1, S2, S3 di Universitas Madinah, Arab Saudi. Kalau nanti Bapak atau Ibu sedang umroh, nanti bisa bertemu dengan saya. Kalau Bapak Ibu butuh bantuan, nanti saya bisa bantu. Jadi saya ini anggap saja putra Bapak Ibu sekalian, gitu kan Ki? Karena kita juga berasal dari tempat yang sama, dari Solo. Bedanya kelurahan dan kecamatan nih Bapak Ibu. Nah, tadi itu saya datang sebelum adzan, sebelum apa? Adzan subuh. Pas tak lihat di situ Bapak Ibu, Masya Allah, saya ini terharu. Bahkan saya tadi sempat moto apa Bapak Ibu? Sedekah subuh atau sayur tadi loh. Masya Allah tak lihat-lihat niki enten apa? Sope gitu ya. Enten kan nggih? Ada sawi nggih, enten kangkung. Kemudian saya tadi bertemu sampai sinten tadi Bapak sing adzan apa? Katanya nanti ada tambahan lagi loh Ustaz katanya gitu. Kenapa Bapak? Enten tempe, enten tahu, Masya Allah. Saat ini kok enten kletik-kletik ini kenapa Ibu? Hah? Enten sarapan tuh? Masya Allah gitu kan, luar biasa gitu kan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jalan menuju surga itu kathah banget, banyak sekali. Tetapi ada
yang saya lihat dari Bapak Ibu sekalian, terkhusus jamaah masjid ini dan masjid-masjid sekitarnya, Masya Allah, jalan apa? Sedekah. Sedekah niki Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak sekali pesan dari Allah, pesan dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus Bapak Ibu, sedekah subuh niku Allah akan berkahi. Ada setiap hari, setiap apa? Setiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad gitu kan. Pokoknya setiap hari itu ketika pagi hari Bapak Ibu, Allah niki mengutus 2 malaikat. Mengutus apa? 2 malaikat turun ke bumi. Ya. Kemudian satu malaikat ini mendoakan, ya Allah, berikan orang yang bersedekah itu pengganti yang baik. Satu malaikat lagi mengatakan, ya Allah, berikan orang yang pelit bersedekah di subuh hari itu kecelakaan. Lafaz hadisnya, ma min yaumin yusbihu fihi al-ibadu illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Pada setiap harinya, kata Nabi Muhammad SAW, hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, pada setiap pagi hari Allah akan utus 2 malaikat yang akan menyaksikan kita semuanya, kita apakah sedekah atau tidak, begitu kan Gim? Ketika orang tadi bersedekah niku nggak harus banyak Bapak Ibu, ya, 1.000 rupiah boleh, 500 rupiah boleh, 5.000 rupiah boleh. Dulu ada Bapak Ibu di Sragen sana itu, bapak-bapak dia itu setiap subuh ini sedekah 5.000 rupiah di kotak masjid begitu. Sampai akhirnya Allah berikan apa Bapak Ibu? Dia pom bensin lebih dari 3. Jadi betapa dahsyatnya sedekah. Sedekah niku Bapak Ibu yang penting ikhlas, bukan banyaknya atau sedikitnya. Kalau kita sedikit, kita berharap Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala surga, Allah akan berikan. Nah, sedekah ini Bapak Ibu tidak harus menggunakan uang, bisa menggunakan sayur, bisa menggunakan tempe, bisa menggunakan yang lainnya. Atau bisa menggunakan air putih Bapak Ibu, di situ enten chiller nggih atau kulkas lah. Kalau misalkan Bapak Ibu memiliki uang lebih, belikan ya air botolan yang kecil begitu, kita taruh di situ. Itu sedekah yang paling utama Bapak Ibu. Ayyus sadaqati afdal qala sakiyul ma. Rasulullah SAW pernah ditanya, sedekah yang paling utama itu apa sih? Jawaban Nabi adalah air. Ya, air. Bapak punya ledeng atau ibu punya keran gitu, silahkan tetangga mau ngambil nggak apa-apa. Ya, kalau misalkan kita mikir, wah kok yo listriknya piye gitu kan, iki kok piye meneh, lagi ini piye gitu. Boten sah hitung-hitungan kalian Allah Bapak Ibu. Harta ini kan milik Allah, titipan gitu. Ketika kita hitung-hitungan sama Allah, ya Allah akan hitung-hitungan sama kita. Kalau kita sedikit, kita kasih sedekah begitu, Allah Subhanahu wa taala akan berikan tambahan kepada kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sedekah ini Masya Allah saya saksikan di masjid ini. Semoga Bapak Ibu semuanya istiqomah dalam bersedekah subuh. Karena sedekah subuh niki didoakan oleh malaikat tadi, ya Allah berikanlah ganti berlipat-lipat untuk orang yang sedekah subuh. Begitu. Sedekah subuh itu habis selesai sholat, ya sebelum matahari terbit gitu. Gak harus di masjid Bapak Ibu. Kalau ibu sudah bangun pagi hari, masak sayur, kita bisa kasih ke tetangga sedikit. Begitu, itu termasuk sedekah subuh.
Kemudian tadi juga Masya Allah selesai salam tadi enten napa Bapak Ibu ya, kotak amal kita bisa sisihkan sedikit, 1.000 nggak apa-apa, 500 juga nggak apa-apa Bapak Ibu. Nggak usah gengsi, nggak usah apa gengsi. Sahabat Nabi itu Bapak Ibu enten sing mampune sedekah setengah gandum, setengah tepung nih Bapak Ibu ya. Nek sak tepung niki enten 1 kilo napa dereng? Boten kan nggih? Belum nyampe 1 kilo kan nggih? Setengah tok Ibu. Enten yang sedekah. Ya sesuai dengan apa? Kemampuannya. Nek mampuku saiki ora apa-apa sakmene tok gitu kan nggih. Kalau mampu saya cuma 500 rupiah nggak apa-apa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima orang-orang yang takwa. Nah, Bapak Ibu, ketika jenengan sedaya empun mengeluarkan harta untuk sedekah, ingat Bapak Ibu, minta kepada Allah biar dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu enten sing hafal surat Al-Lail, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta. Ini dia, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Allah mengatakan wa amma man a'ta wattaqa, siapa yang bersedekah dan bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan masuk surga. Jadi kita sudah bersedekah subuh nih Bapak Ibu, sudah ya bantu sedekah sayur atau nasi atau uang di masjid, ampun apa? Ampun sedekah. Syarat setunggal pun terpenuhi, alhamdulillah. Sing kedua tinggal wasaddaqa bil husna. Kita harus apa? Membenarkan adanya surga. Pun sedekah. Sing kedua apa? Pengen masuk surga. Ya, kita nyemplungkan uang. Ya Allah, hamba pengen masuk surga ya Allah. Apa kata Allah? Fasanuyassiruhu lil yusra. Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan memasukkan dia ke surga. Gampang napa mboten? Gampang Ibu. Ya, sedekah nggak harus banyak, tapi kita apa? Kita berikan ke masjid ini, kepada saudara kita. Sedekah niku Bapak Ibu tidak hanya untuk fakir miskin atau istilahnya hadiah. Kalau Bapak Ibu ya merasa saya tidak mau mengambil sayur ini, saya tidak mau mengambil tahu tempe ini, silahkan. Tetapi ini adalah hadiah dari Bapak Ibu sebagian ke sebagian yang lain. Ketulusan, saya yakin Bapak Ibu yang menaruh itu semuanya atau yang memberikan makan atau minum, ini Masya Allah tulusnya luar biasa. Saya bisa merasakan Bapak Ibu, ketika saya datang tadi saya mau nangis gitu ya. Di masjid-masjid lain mungkin belum tentu, belum sekompak Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah SWT mudahkan masjid-masjid lain untuk mencontoh jamaah Masjid Ahmad Badawi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tinggal 1 menit lagi memasuki surga. Semua orang pengen masuk surga. Kemudian kita sudah mengetahui kunci surga banyak, tapi yang saya tekankan apa Bapak Ibu? Istiqomah sedekah subuh, walaupun 500 rupiah, 1.000 rupiah, begitu. Kemudian juga jangan lupa kepingin masuk surga. Ya Allah, saya kepingin masuk surga ya Allah, tolong masukkan surga. Yang terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu punya putra putri sing boten sing sakniki boten tinggal kalian jenengan sedaya, enten kan nggih? Misalkan Bapak ten Solo, putra putrine ten Jakarta,
enten sing pundi Bapak? Napa? Bisun? Dusun, enten sing ten dusun, enten sing Bandung, enten sing Surabaya gitu kan nggih. Nek Bapak Ibu datang di hari raya gitu kan nggih. Kira-kira apa yang diinginkan Bapak Ibu? Hari raya Idul Fitri datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pasti kalau kita pengen banget kumpul sama keluarga kan nggih. Pengen kumpul sama anak-anak, pengen kumpul sama cucu. Ini hal yang diinginkan oleh semua keluarga. Begitu juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan masuk surga bersama keluarga kita. Ketika Bapak, Ibu, sedoyo kepingin masuk surga bersama keluarga, monggo kita harus meluangkan waktu untuk memberikan motivasi kepada anak-anak kita, cucu kita. Kita tanya, "Le Mas, Mbak, kon salat napa dereng?" Gitu kan nggih. Angel banget sih. Kena pemboten. Terkadang kita merasa kok angel banget ya ngajak anakku sholat yang masjid, yo angel ra ukuran. Gitu kan nggih. Bapak Ibu motivasi diri sendiri. Jangan sampai kita nanti di surga sedih, sedangkan anak kita mohon maaf belum masuk surga. Kita kan maunya kumpul bareng-bareng kan nggih. Pentingnya beriman, pentingnya apa Bapak Ibu? Beriman, sholat bersama, puasa Ramadan bersama, begitu. Kalau kita sudah beriman, kita sudah sholat 5 waktu, kita sudah sedekah gitu kan, kita akan dimasukkan oleh Allah ke surga. Tapi kadang kita berharap anak cucu kita bisa bareng sama kita di surga. Solusinya apa Bapak Ibu? Ya kita ngajak mereka, ayo nak sholat subuh. Pertama sholat subuh dulu di rumah. Kalau nanti sudah rajin di rumah, nanti bisa ke masjid, begitu. Ya gitu kan nggih Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau anak yang soleh niku bisa mengangkat derajat bapak ibunya. Ada sebuah pesan dari Nabi Muhammad SAW. Ada orang tua bapak ibu, tiba-tiba Allah angkat derajat dia di surga. Misal surga ini kan enten derajat tinggi, kathah gitu kan nih. Misalkan bapak ibunya niki derajatnya nomor 5 misalkan. Tiba-tiba diangkat sama Allah di derajat setunggal sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu kan. Kemudian bapak ibunya ini bertanya-tanya, "Ya Rasulullah," ya, bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kok saya bisa tiba-tiba naik pangkat ini? Gimana caranya?" Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Bistighfari waladika lak." Karena ampunan anak kamu, kami Allah angkat derajat kamu. Berarti apa Bapak Ibu? Pentingnya kita bersabar mendidik anak kita, mendidik putra putri kita, sehingga mereka besok bisa mendoakan kita dan kita bisa masuk surga bersama-sama. Akhir Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tur ayat 17, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin." Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, kemudian anak cucu mereka juga sama berimannya, Allah akan masukkan mereka ke surga tanpa dikurangi sama sekali. Berarti Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebisa mungkin kita jaga keluarga kita, jangan sampai mereka keluar dari agama Islam. Kalau misalkan kita atau sebagian keluarga kita ada yang mohon maaf
yang sempat masuk Islam, kita berusaha dakwai, kita berusaha nasihati pelan-pelan gitu kan nggih. Nanti insya Allah kalau Allah menginginkan kebaikan dia akan kembali masuk Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, empun siap napa dereng sarapane? Empun nggih. Sarapane ten dalem napa ten ten nggih. Nggih Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini malah kelewat 5 menit, mohon maaf nggih Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian, tadi agak sedikit ya, imamnya juga surat pendek gitu kan ya. Kemudian subhanallah, sebenarnya saya sedang sakit Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Radang saya kambuh baru kemarin habis zuhur gitu. Tapi saya mau cancel nggak enak kan nggih. Masa mau di cancel gitu. Makanya saya bawa niki apa? Masker Bapak Ibu, mohon doa nih Bapak Ibu. Saya putra Bapak Ibu sekalian selalu mendoakan kebaikan untuk Bapak Ibu sekalian dan keluarga besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan selalu kepada Bapak Ibu sekalian. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, keberkahan umur, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam, wabillahi taufiq, wa sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.